konflik Iran sama Israel bisa jadi ini bakal berdampak terhadap pemilihan tuan rumah ronde keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026 nih, ya kan? Karena udah tetapin itu tuan rumahnya Arab Saudi sama Qatar. Nah, pasca pecahnya konflik Iran sama Israel yang saat ini lagi ceasefire alias gencatan senjata, ini kayaknya FIFA mesti mikir ulang nih, mesti mempertimbangkan kalau bisa sih ya, kalau bisa tuan rumah ronde keempat nanti diubah tuh, jangan di Timur Tengah, di Asia Timur, di Asia Selatan juga boleh ya, asal nggak yang paling aman tuh di Asia Tenggara ya kan. Di Asia Tenggara punya Thailand, punya Vietnam, Indonesia tentunya. Asia Timur ya bisa Jepang, bisa Korea, bisa Cina juga ya kan. Menarik nih, kita bahas nih tentang kira-kira tuan rumah ronde keempat ini harus pindah atau tetap di Qatar dan Arab Saudi atau gimana ya kan. Nah, kita bahas dari sisi apa ya, dari sisi kira-kira gimana nih peluang konflik Iran sama Israel ini, apakah bakal berkepanjangan, apakah udah selesai nih, karena udah gencatan senjata hari ini nih antara Iran sama Israel kan. Yuk kalau kita mau bahas ya, kenapa pemilihan tuan rumah Qatar sama Arab Saudi untuk ronde keempatnya harus dipertimbangkan ulang. Yang pertama alasannya karena ya kita tahu di Qatar, di Arab Saudi itu ada pangkalan militer Amerika Serikat. Yang notabene Amerika Serikat saat ini adalah sekutu beratnya dari Israel. Yang kemarin kan Amerika Serikat tuh sempat menyerang fasilitas nuklir Iran tuh 3 titik kalau nggak salah ya kan. Dan ini memicu kemarahan Iran dan terbukti tadi pagi atau semalam waktu sana ya kan, itu pangkalan militer AS di beberapa titik itu digempur sama Iran. Salah satunya ada di Qatar. Nah, kalau konflik Iran sama Israel ini nggak berkepanjangan sih, kambuhan, kalau bahasa gue ya, ini kambuhan. Iya sekarang gencatan senjata, tapi sih kalau kita melihat karakteristik Israel ya, ketika lagi konflik sama satu negara ada gencatan senjata, ini Israel bisa dibilang langganan tetap untuk melanggar gencatan senjata nih. Nah, ini kalau Israel melanggar gencatan senjata dan Iran kembali melakukan reaksinya dengan menggempur Israel, nah ini konflik bakalan lama nih kelarnya nih, bakalan timbul tenggelam. Nah, kalau ini kayak gini terus, tentunya ini bisa mengganggu konsentrasi, bahkan bisa mengancam ketenangan dari para pemain yang bakal bertanding nanti di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga sih ini masalah cepat kelar ya, nggak berkepanjangan ya kan. Itu satu sisi. Lain sisinya lagi tadi kan, kalau kita baca berita ya, kalau nggak salah nih gue baca berita di X ya kan, itu Kevin Dix yang pulang dari Indonesia mau ke Eropa, dia itu sempat ketahan sekitar 8 jaman tuh ya kan di Qatar, karena dia transit, maskapainya di Qatar, dan pas dia transit, nah itu Qatar tuh pangkalan militer di AS di Qatar lagi digempur sama Iran ya kan. Ini ya akibat ulah AS sendiri juga ya kan, dan Kevin Dix terpaksa harus istirahat sejenak di Qatar kurang lebih 8 jam kata dia tuh. Nah, ini baru contoh kecil aja kan. Nah, gimana nih, bayangin nanti misalnya kita main bulan Oktober, tahu-tahu ini konflik belum kelar ya, semoga sih udah kelar secepatnya ya. Kita hitung pahitnya aja ya kan. Nah, biar amannya sih ya, pasti banyak juga yang berharap nih untuk venue-nya atau untuk tuan rumah lebih baik dipindah aja, jangan di Timur Tengah. Gue sih lebih prefer di Asia Timur kan, netral kan di ronde keempat nanti yang di luar ada Timur Tengah itu cuma Indonesia doang satu tuh, selebihnya dari negara-negara Timur Tengah ya. Asia Timur aja kalau bisa dipilih untuk menjadi venue ya kan. Kalau kita mau bahas tentang konflik Iran Israel sendiri, ini sih menurut gue ya ini bakal banyak yang bisa kita kaji nih. Mau kita kaji dari sisi politiknya pun, kenapa Iran bisa setangguh itu ya kan menghadapi gempuran Israel yang disupport sama Amerika Serikat ya. Satu sisi karena sistem politik di Iran itu udah kuat banget. Kan ya kita tahu dong, setiap berapa kali perang di Timur Tengah itu ujung-ujungnya pergantian rezim ya kan. Entah itu dilakukan sama AS dan sekutunya atau yang lainnya ya kan. Nah, sementara di Iran ini bakal sulit kayak gitu tuh. Biarpun Iran digempur habis-habisan, sistem politik Iran tuh pasca revolusi Iran tahun 79 itu udah oke banget. Karena apa? Di atas presiden tuh ada power lagi tuh, yaitu pemimpin imamnya. Saat ini dipimpin oleh Imam Ali Khamenei ya kan.
Nah, itu punya power yang sangat-sangat signifikan di Iran ya kan. Keputusan tertinggi di Iran itu sangat dipengaruhi sama sudut pandang dari Ali Khamenei ya kan, sebagai imam di Republik Islam Iran ya kan. Itu satu sisi politik dari sisi Iran ya kan. Dari sisi Israel pun ya kita bersyukur nih. Bersyukur dalam artian kita tahu dong Israel ini kan bisa bilang ya ini negara yang cukup apa ya, tambeng kalau kata orang sini nih. Tambeng, belagu ya kan. So iye, karena apa ya? Ini orang petantang petenteng kan, mentang-mentang senjata disupport habis sama Amerika Serikat. Ini kayaknya dia gedek banget nih kalau ada negara lain yang bisa nyaingin kekuatan militer dari Israel ya kan di Timur Tengah. Terbukti dong di kemarin tuh di konflik kemarin lawan Iran yang berlangsung hampir 2 minggu, ini Israel bisa bilang babak belur ya kan, karena Iran ternyata alutsistanya ini bisa menembus pertahanan Israel yang kita tahu Israel ini punya anti rudal ataupun sistem pencegat rudal itu yang udah terkini banget, yang canggih banget, yang disupport sama Barat, sama Amerika Serikat. Ternyata, walaupun udah canggih, ternyata nggak bisa juga tuh 100% membendung misil-misil yang dikirim dari Iran ya kan. Bahkan beberapa kota-kota penting di Israel ini luluh lantai kan, babak belur, banyak gedung yang hancur, bahkan titik-titik sentral, titik-titik penting di Israel ini ditarget sama Iran dan ya gedungnya bisa bilang berantakan. Dan ini juga di sisi politiknya Israel, kenapa dia mewek kepada Amerika Serikat dan minta udah gencet senjata aja ya, karena Israel secara politik pun ya bisa bilang nih Presiden Israel Benjamin Netanyahu dalam kebijakan agresinya ke Iran ini bisa bilang ya menemui kegagalan, karena ini unpredictable menurut tuh ya, di luar prediksi dari si Netanyahu tuh ya kan. Makanya si Netanyahu udahlah, dia mutusin kalau bisa gencatan senjata dulu deh kan. Ya, semoga gencatan senjata permanen ya kan. Biar apa ya, biar udah nggak ada konflik lagi. Karena ya kalau perang tuh ibaratnya yang menang jadi abu, yang kalah jadi apa, areng ya. Ya nggak ada yang diuntungin dari keduanya ya kan. Lebih baik udah damai-damai aja ya kan. Dan dari sisi lainnya itu dari sisi politiknya ya. Dari sisi ekonomi pun kalau perang ini nanti kambuhan lagi, dalam artian konflik ini muncul lagi dan intensitas lebih tinggi, ini bakal berdampak ke ekonomi. Nah, ekonomi ada kaitan juga sama sepak bola juga ya kan. Ada juga pasti kaitan sama sepak bola nih kalau dari sisi ekonominya, kalau ini konflik terus berkepanjangan. Kalau misalnya Iran, misalnya ini beneran nutup Selat Hormuz saja tuh, berhari-hari itu bisa goyang tuh ekonomi dunia. Karena Selat Hormuz itu bisa bilang 20% volume lalu lintas migas, minyak terutama itu lewat situ ya kan. Kalau itu ditutup otomatis biasanya nanti harga minyak dunia makin melonjak ya kan. Otomatis kalau itu melonjak ya kan, kalau berkepanjangan ya bakal berdampak ke apa namanya itu, ke tiket pesawat. Kalau mau nonton langsung ke venue nanti kan bakalan naik. Terus juga untuk kemungkinan harga tiket juga bakalan naik ya kan. Kalau itu naik ya otomatis kalau negara yang mainnya penduduknya apa namanya ya, satu sisi ekonominya nggak kuat-kuat banget dan sisi keamanannya juga nggak terjamin, ya otomatis tuh pertandingan nanti nggak bakal semeriah kalau apa namanya itu, kalau nggak ada konflik tuh antara Iran sama Israel ya kan. Ya makanya sih tuh di sisi ekonominya bakalan berdampak juga, dan efeknya juga bisa ke sepak bola baik secara nggak langsung ataupun secara langsung. Ini dalam konteks kualifikasi Piala Dunia ronde keempat nanti yang Qatar sama Arab Saudi udah ditunjuk sama FIFA ya, sama AFC untuk menjadi tuan rumah ataupun menjadi penyelenggara di ronde keempat nanti nih, yang rencana diisi sama 6 negara dan dibagi 2 grup A sama grup B. Ya tentunya sih kita berharap ya semoga FIFA bisa mendengar suara-suara dari pecinta sepak bola di dunia nih. Kan udah mulai banyak nih di media sosial ya kan, yang berharap agar venue ataupun tuan rumah di ronde keempat nanti kalau bisa ditinjau ulang ya, jangan di Timur Tengah, geser dikit lah Asia Timur juga nggak apa-apa lah kan, di tempat netral tuh, netral banget kan Timur Tengah. Tadi udah gue bilang kan, ini potensi untuk apa ya, untuk chaosnya, potensi untuk gangguan keamanannya masih tinggi banget nih. Karena apa ya, biarpun tensi konflik Iran sama Israel sekarang lagi mereda, yang untuk kemungkinan nanti bakalan kambuhan nih. Bisa jadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan ya, atau
di hari-hari mendatang ya kan ya. Semoga sih kita berharap ya kualifikasi Piala Dunia U24 ini bisa berjalan dengan lancar dan nggak ada problem apapun juga itu ya kan. Dan semoga tentunya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Thank you banget yang udah nonton konten gue Irwancan. Boleh tambahan ketemu lagi nanti di konten-konten gue berikutnya. Saatnya gue pamit. Salam olah bola.